dolar naik lah. Emang gue belanja pakai dolar? Kan gue belanja di warung pakai rupiah kan. Dan kalimat itu aku sering banget muncul di komen TikTok. Entah dari yang bercanda, nyindir, apa emang bener-bener nggak ngerti sama sekali gitu loh. Dan ini bukan cuma buat 1-2 orang ya, banyak banget yang mikir kayak gitu. Karena ya secara kasat mata emang kita hidupnya di Indonesia gitu loh. Gaji rupiah, makan nasi, bukan burger. Jadi ya wajar kalau kita mikir naiknya dolar nggak bakal ngaruh ke kita. Tapi coba tarik napas dulu, tenang, lalu pelan-pelan kita bahas. Kenapa naiknya dolar itu bukan cuma urusan orang kaya, bank sentral, dan pengusaha besar gitu. Tapi urusan kita semua ya, yang kerja dari pagi sampai malam, yang jajan gorengan di pinggir jalan, yang masih nyicil motor, dan yang kadang akhir bulan cuma bisa makan mie instan gitu. Ya kayak gua gini. Pertama-tama kita bahas dulu apa sih maksudnya dolar naik. Nilai tukar itu kayak harga. Misalnya kalau 1 USD itu harganya 15.000, sekarang naik jadi 16.000. Itu artinya kita butuh lebih banyak rupiah buat ngedapetin 1 dolar. Berarti itu dolar naik, rupiah melemah. Nah, Indonesia ini kan negara yang banyak banget impor, mulai dari barang mewah sampai kebutuhan sehari-hari. Tapi semua transaksi impor itu pakainya dolar, bukan rupiah. Ketika dolar naik, biaya impor langsung melonjak. Masalahnya ya, barang-barang impor itu bukan barang orang kaya doang gitu. Contohnya BBM itu ngaruh ke semua orang. Kedelai buat tempe dan tahu itu makanan semua orang gitu. Tepung gandum buat mie instan, roti, bakwan, obat-obatan itu kan kebanyakan impor. Bahan baku industri kecil dari plastik, tekstil sampai logam. Naiknya dolar berarti semua itu jadi lebih mahal buat dibeli sama negara kita. Dan pada akhirnya siapa yang perlu bayar mahal itu? Ya rakyat lah, kita semua gitu loh. Dan ini menyebabkan efek domino dari dolar sampai ke dompet. Ya bayangin aja gini, pemerintah impor BBM kan, bayarnya pakai dolar. Dolar naik, berarti biaya BBM juga naik. Mau nggak mau harga BBM dalam negeri juga naik kan. Begitu BBM naik, ongkos distribusi juga naik. Truk pengangkut sayur, daging, sembako, jadi keluar ongkos lebih mahal lagi. Dan akhirnya harga cabai naik, harga beras naik, harga telur naik. Terus lu pikir itu aja? Enggak, pedagang kecil juga naikin harga. Tukang nasi uduk nambahin 1.000, tukang gorengan yang dulunya 1.000 dapat 2 biji, sekarang 1.000 dapat sebiji. Dan ini nyata gitu loh. Dolar naik itu kayak efek domino, sentuh satu sisi semua jatuh ke belakang gitu kan. UMKM dan pedagang kecil juga ikut susah. Orang-orang sering mikir gini kan, ya udah yang kena kan perusahaan besar, bukan gua. Padahal justru UMKM, usaha mikro kecil yang menengah gitu, yang paling kerasa. Contohnya pengrajin tas yang beli bahan sintetis dari distributor yang bahan dasarnya impor, beli selembar kulit sintetis harganya 15.000, sekarang jadi 22.000 gitu. Misalnya modal naik, harga jual naik, pembeli kabur. Atau tetap harga jual yang lama, tapi untung tipis bahkan rugi. Dan disinilah banyak usaha kecil yang akhirnya tutup. Dan ironisnya di Indonesia ini UMKM itu tulang punggung ekonomi loh. Mereka nyerap tenaga kerja paling besar. Kalau mereka goyah ya ekonomi rakyat yang goyang gitu. Gaji tetap tapi biaya hidup meledak gitu. Yang paling nyesek ini sebenarnya, dolar naik, semua harga naik, tapi ya gaji tetap diem, stagnan gitu-gitu aja, nggak ikut naik. UMR naik paling cuma dikit doang, tapi inflasi bisa sampai 6%, 8%. Karyawan pun makin tertekan, buruh makin nyesek, orang tua makin susah beli susu buat anaknya gitu. Kalau hidup itu kayak in game ya, rasanya kayak kita lari di treadmill dengan kecepatan yang terus naik, tapi kita nggak bisa lari lebih kenceng. Dan akhirnya ya apa, jatuh pasti. Sebenarnya capek bukan karena males sih, tapi karena sistemnya yang nggak adil gitu. Menabung aja susah, investasi apalagi kan. Sekarang kita ngomong soal masa depan. Ketika semua biaya hidup naik ya, uang yang tadinya bisa ditabung sekarang habis buat bertahan hidup. Apalagi investasi, boro-boro investasi, beli minyak goreng literan aja udah mikir 2 kali kan. Jadi generasi muda makin kehilangan harapan. Punya rumah aja udah kayak mimpi, punya usaha modal dari mana. Ya
Naiknya dolar pelan-pelan menggerogoti mimpi banyak orang. Oke, jadi balik lagi ke TikTok ya. Gua sebenarnya ngerti. Kadang orang bercanda ya. Saking stresnya ekonomi jadi lucu-lucuan. Tapi kalau ini terlalu sering ya, kita bakal jadi kebal dan ya lebih cuek aja gitu. Harga naik, udah biasa. BBM naik, wah konten baru ini buat diparodiin ya kan. Dolar tembus 17.000, gua tetap makan pakai rupiah bro. Itu kan kata-kata orang di TikTok ya kan. Gue sebenarnya nggak anti humor sih, tapi kalau kelamaan kayak gini kita malah nggak sadar kita sedang disiksa pelan-pelan Bang. Dan itu bahaya. Orang-orang di TikTok kayaknya minim literasi sama minim minat baca dah. Udah minim literasi apalagi literasi ekonomi. Makanya kita harus mulai melek gitu loh. Bukan buat jadi seorang ekonom ya, bukan buat sok pinter juga, tapi ya buat bertahan hidup gitu loh. Karena dunia makin cepat, harga makin gila, dan kita semua masih santai kayak di pantai. Ya kita bakal tenggelam perlahan lah. Mulai dari hal kecil kayak memahami kenapa harga-harga naik, cari cara tambah penghasilan, belajar atur keuangan ya meskipun masih kecil, pikir ulang gaya hidup kita gitu. Dan kalau bisa ya jangan cuma jadi korban, tapi ya lo jadi yang lebih ngerti sistemnya gitu. Kita mungkin gak pegang dolar ya, tapi kita hidup di dunia yang diatur sama yang namanya dolar. Ya gua tahu topik ini berat ya, tapi percayalah ini penting. Karena selama kita hidup ya di negara yang sistemnya global, nilai tukar dolar itu akan terus jadi salah satu hal yang mempengaruhi kehidupan kita. Meskipun nggak pernah megang selembar pun uang dolar gitu loh. Dan bukan berarti kita harus panik, tapi ya kita harus sadar, harus siap, dan harus cerdas. Karena ya semakin banyak yang sadar, semakin kuat juga posisi rakyat. Ya bukan buat melawan, tapi buat bertahan dan berkembang doang gitu.